Perusahaan pertama yang datangi Wamenaker Immanuel Ebenezer adalah maskapai Lion Group. Kedatangannya untuk mengecek adanya laporan penahanan ijazah. Apalagi kita lagi bicara soal penahanan ijazah ya, Pak Ricardo mungkin paham. Mereka datang bersama dengan pegawai dan mantan pegawai Lion Group. Kedatangannya diterima langsung oleh perwakilan perusahaan. Pertemuan ini membawa hasil. Ijazah para pegawainya pun langsung dikembalikan oleh perusahaan. Jadi hari ini manajemen Lion Air luar biasa baiknya, korporatifnya, nggak ribet, dan semua yang menjadi hak kawan-kawan buruh atau karyawan di Lion Air dipulangkan. Jadi ada total banyak. Nanti sebetulnya sih mereka juga sudah memang punya niat mulai, bukan punya niat, sudah dipulangkan sebagiannya Pak ya, Pak Valentino ya. Tak hanya Lion Group, Wamenaker juga mendatangi PT Arta Boga, anak perusahaan orang tua grup di Cengkareng, Jakarta Barat. Sedang dilakukan setelah adanya aduan dari mantan karyawan terkait penahanan ijazah oleh perusahaan. Tidak hanya penahanan ijazah, dari temuan di lapangan, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel juga mendapatkan keluhan dari karyawan soal dimintanya pembayaran untuk menebus ijazah tersebut. Setelah sidak, pihak PT Arta Boga akhirnya mengembalikan ijazah karyawan yang sempat ditahan tanpa biaya. Lokasi terakhir adalah perusahaan Sorseli. Wamenaker tiba di lokasi bersama dengan mantan karyawan. Kedatangannya langsung diterima oleh perusahaan. Setelah diskusi antara pihak perusahaan dan mantan karyawan, akhirnya ijazah milik mantan pegawai langsung dikembalikan. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya investasi pertahanan. Bangsa tanpa pertahanan kuat, kedaulatannya mudah dirampas. Sementara itu Sumatera Utara berebut 4 pulau kaya gas alam dengan Aceh. Dan pemirsa, selain informasi tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya, Nadia Valeri, inilah Pemimpin Rakyat, Pemimpin Beraksi, Rakyat Awasi. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto hari ini membuka pameran pertahanan Indo Defense 2025 di J Expo Kebayoran, Jakarta. Presiden tiba di lokasi dengan menaiki kendaraan maung. Kedatangan Presiden Prabowo disambut barisan siswa sekolah dasar. Presiden pun sempat menyapa para siswa sebelum memasuki lokasi acara. Presiden Prabowo membuka pameran pertahanan Indo Defense 2025. Dalam pernyataannya, Presiden menyinggung pentingnya menjaga perdamaian lantaran perang menimbulkan kehancuran. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini, Rabu 11 Juni 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, membuka Indo Defense Expo dan Forum tahun 2025. Keselamatan suatu bangsa harus dijamin oleh pertahanan suatu bangsa. Tidak ada bangsa yang waras yang menghendaki perang. Perang adalah kegiatan manusia yang destruktif. Perang adalah menimbulkan kehancuran. Tapi sejarah manusia mengajarkan bahwa suatu bangsa yang tidak mau investasi terhadap pertahanannya sendiri biasanya
kedaulatannya dirampas. Biasanya kemerdekaannya dirampas. Biasanya bangsa itu menjadi bangsa budak. Ini adalah ajaran sejarah. Karena itu, bangsa Indonesia dari awal mengatakan bahwa bangsa Indonesia cinta damai, tapi bangsa Indonesia lebih cinta lebih cinta kemerdekaan. Pemirsa, salah satu pejabat Kementerian Pekerjaan Umum diduga menerima gratifikasi. Kantor KPK mendatangi kantor Kementerian Pekerjaan Umum terkait dugaan gratifikasi yang diterima oleh salah satu pejabat Kementerian PU. Meski sempat kaget, Menteri PU Dodi Hanggodo mengaku menyerahkan sepenuhnya proses penyelidikan ke KPK. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengaku tidak mengetahui jika kantornya akan didatangi KPK. Dodi juga mengaku belum mendapatkan laporan tentang hasil pertemuan KPK dengan Inspektorat Jenderal Kementerian PU. Namun ia mendorong pengusutan lebih lanjut terkait kasus gratifikasi di lingkup Kementerian PU. Masa? Saya tidak tahu, saya dari istana. Terkait kasus kelanjutannya gimana, Pak? Kan kita tahu ya nunggu laporan dari Irjen lah pasti lah. Saya nggak tahu. Kan sesuai bukan sesuai arahan saya aja. Minggu lalu kan saya sudah mengarahkan segera dipindahkan barang itu ke KPK gitu. Kan sudah. Mungkin itu atas arahan itu KPK datang. Saya nggak tahu lebih. Sebelumnya juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pihaknya telah mendatangi Kementerian PU untuk melakukan koordinasi terkait pemberantasan korupsi usai ramai adanya dugaan gratifikasi oleh seorang pejabat Kementerian PU untuk biaya pernikahan anaknya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Usai melaksanakan rangkaian ibadah haji, pemirsa, para jemaah haji Indonesia pulang ke tanah air. Menteri Agama Nasaruddin Umar melepas keberangkatan jemaah haji kloter 1 di Kota Mekah. Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar melepas keberangkatan jemaah haji kloter 1 Embarkasi Makassar yang akan pulang ke tanah air. Jemaah dilepas Menak dari hotel tempat mereka menginap di wilayah Syisah Makkah sebelum mereka berangkat ke Madinah. Menak juga menyapa para jemaah haji yang telah berada di dalam bus. Selama kurang lebih 4 jam, para jemaah menempuh jalan darat menuju Madinah sebelum bertolak ke tanah air melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah. Saya selaku Amirul Hajj bersama rombongan kami lengkap ya, sampaikan apa adanya kepada masyarakat kita. Kalau memang ada hal-hal kekurangan, sampaikan juga kalau ditanya. Tapi saya ingin tanya di sini, ini termasuk terlantar nggak? Tidak. Ya. Jadi image yang diviral-viralkan itu, bapak-bapak kekurangan makanan, baik di hotel kekurangan nggak di sini? Tidak. Di kemah kekurangan? Tidak. Iya. Jalan puluhan kilo nggak? Jalan. Hari ini merupakan hari pertama jemaah haji Indonesia bertolak dari Arab Saudi ke tanah air usai melaksanakan ibadah haji. Selain jemaah haji Embarkasi Makassar, ada 6 kloter lain yang pulang ke tanah air. Pemulangan jemaah haji gelombang 1 berlangsung pada 11 hingga 25 Juni 2025. Ada 266 kloter yang bergeser dari Arab Saudi ke Indonesia. Dari Makkah, Arab Saudi, Ramdan Nibur, iNews melaporkan. Beredar video kapal bertuliskan Jokowi dan Iriana yang membawa nikel. Apakah ada hubungannya dengan Presiden RI ke-7 Joko Widodo? Selengkapnya usai jeda, tetaplah di Pemimpin Rakyat. Kembali di Pemimpin Rakyat, pemirsa, pemerintah terus menertibkan perkebunan sawit ilegal. Kali ini Taman Nasional Tesonilo yang berada di Pelalawan Riau dibersihkan dari kebun sawit ilegal. Dari pantauan udara, kondisi Taman Nasional Tesonilo cukup memprihatinkan. Sejumlah titik dari taman yang seharusnya menjadi wilayah hutan lindung dan konservasi berubah menjadi perkebunan sawit.
Satgas Penertiban Kawasan Hutan menengok langsung kondisi Taman Nasional Tesonilo atau yang dikenal dengan TNTN. Pemerintah pun berjanji akan mengembalikan lahan dari kebun kelapa sawit menjadi kawasan hutan. Kepala Staf Umum TNI Richard Tampu-Bolon menyampaikan dari 81.000 hektar lahan Taman Nasional Tesonilo, saat ini 50.000 hektar menjadi lahan sawit dan 600 hektar pemukiman warga. ATR BPN akan melihat sertifikat-sertifikat yang sudah dikeluarkan ini kok bisa keluar. Nanti akan ada tim. Kemudian juga Dukcapil akan melihat kenapa bisa ada keluar KTP-KTP dengan domisili di Taman Nasional. Ini berdasarkan aturan dari kementerian terkait. Namun nanti Satgas PKH akan terus mendorong penegakan hukum sekaligus pendampingan, pengamanan, dan pengembalian hutan Taman Nasional. Sementara untuk lahan sawit, banyak diantaranya yang berdiri tanpa izin. Pemerintah pun berencana mengembalikan lahan menjadi Taman Nasional. Tidak saja Taman Nasional, seluruh masuk kawasan hutan sudah kita juga verifikasi, ya, baik itu tidak saja sawit, tanaman lain. Ini juga sedang verifikasi tambang yang masuk kawasan. Tapi perintah di Perpresnya adalah kembalikan kawasan hutan menjadi sesuai apa yang ditetapkan oleh undang-undang. Taman Nasional Tesonilo tercatat sebagai hutan lindung dan konservasi. Dalam 10 hingga 11 tahun terakhir, puluhan ribu hektar hutan berubah fungsi menjadi perkebunan sawit dan perumahan warga. Dari Riau, Naura Safikah, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah resmi mencabut izin usaha pertambangan dari 4 perusahaan tambang nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. 4 perusahaan tersebut melanggar sejumlah aturan, salah satunya jaraknya dekat dengan geopark. Pemerintah mencabut 4 izin usaha tambang nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. 4 perusahaan yang dicabut izin tambangnya adalah PT Anugrah Surya Pratama, PT Mulia Raymond Perkasa, PT KW Sejahtera Mining, dan PT Nurham. Menurut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, pencabutan izin usaha dilakukan karena melanggar aturan lingkungan. Selain itu, kawasan tersebut termasuk ke dalam kawasan geopark. Sementara untuk kontrak karya untuk PT GAK, izinnya tidak dicabut karena dianggap jauh dari kawasan geopark. Meski demikian, pemerintah menegaskan akan tetap melakukan pengawasan khusus. Nah, kaitannya dengan itu kami melapor kepada Bapak Presiden dengan mempertimbangkan berbagai hal. Bapak Presiden memutuskan, memperhatikan semua yang ada, mempertimbangkan secara komprehensif, dan Bapak Presiden memutuskan bahwa 4 IUP yang di luar Pulau GAK itu dicabut. Dan saya langsung melakukan langkah-langkah teknis, berkoordinasi dengan Menteri Teknis, LH maupun Kementerian Kehutanan untuk kita melakukan pencabutan. Jadi mulai terhitung hari ini Bapak Ibu semua, pemerintah telah mencabut 4 IUP di Raja Ampat. Jadi ditanya apa alasannya? Alasannya adalah pertama memang secara lingkungan, yang kedua adalah memang secara teknis setelah kami melihat ini sebagian masuk di kawasan geopark, dan menurut yang ketiga adalah keputusan ratas dengan mempertimbangkan masukan dari pemerintah daerah dan juga adalah melihat dari tokoh-tokoh masyarakat yang saya kunjungi. Saya pikir itu. Dan sekalipun GAK tidak kita cabut, tetapi kita atas perintah Bapak Presiden, kita mengawasi khusus dalam implementasinya. Sementara itu, pemirsa, Menteri ESDM membantah isu bahwa ada kaitan antara mantan Presiden Jokowi dan istrinya Iriana di kasus pemberian izin tambang nikel Raja Ampat. Tudingan ini menyeruak setelah ada rekaman kapal dengan inisial JKW dan Iriana diduga mengangkut nikel di Raja Ampat. Mengaitkan ini ada JKW, ada Dewi Iriana di nikel ini tuh. Oh, yang... itu nggak ada itu. Nggak ada. Gimana? Itu kan izin-izinnya itu kan keluar jauh sebelum pemerintahan Pak Jokowi. Itu jauh. Yang 4 IUP yang kita cabut itu kan IUP-nya keluar
2004-2006 masih rezim undang-undang izinnya dari daerah. Sementara kalau PT Gakan sejak tahun 72 kontrak karya, sejak tahun 98 kontrak karyanya, masih di zaman Orde Baru. Jadi nggak ada sama sekali. Istana buka suara soal asal dana jam tangan mewah Timnas. Lantas dari mana anggarannya? Selengkapnya usai jeda hanya di Pemimpin Rakyat. Terima kasih Anda masih di Pemimpin Rakyat. Pemirsa, kisruh perebutan 4 pulau antara Aceh dengan Sumatera Utara terus bergulir. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menyatakan tidak akan melepas ke 4 pulau ini. Usai Mendagri memutus 4 pulau Aceh masuk ke wilayah Sumatera Utara, kedua gubernur masing-masing daerah bertemu. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mendatangi rumah dinas Gubernur Aceh Muzakir Manaf. Gubernur Sumut tegaskan enggan melepas begitu saja meski banyak desakan dari masyarakat Aceh. Bobi pun sudah menawarkan pemerintah Aceh untuk secara bersama-sama mengelola 4 pulau ini. Kalau saya bilang kalau masalah pulaunya mau masuk ke Medan, masuk ke Sumut, masuk ke Aceh itu nanti kita mekanisme. Kalau kaji ulang nggak apa-apa, bisa nggak. Tapi bukan seolah diserahkan dengan leluasa, dengan kebesaran hati teman-teman melepaskan, nggak bisa. 4 pulau ini sendiri memiliki potensi cadangan minyak gas dan bumi yang bisa menjadi sumber pendapatan asli daerah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, Istana mengklarifikasi terkait pemberian jam tangan mewah untuk para pemain Timnas dari Presiden Prabowo. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan jam tangan mewah tersebut menggunakan dana pribadi Presiden. Pemberian jam tangan mewah merek Rolex dari Presiden Prabowo Subianto untuk Timnas Indonesia menjadi perbincangan publik. Menteri Sekretaris Negara tekankan biaya pemberian jam tangan mewah ini tidak menggunakan anggaran negara, melainkan dana pribadi dari Presiden Prabowo. Yang penting Indonesia menang. Mas, itu dana pribadi Pak Prabowo ya, Mas? Itu pasti loh. Pas pertemuan dengan bukan pakai anggaran negara gitu ya, Mas? Ada, Pak. Pemberian jam tangan mewah sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan Timnas Indonesia lolos ke babak 4 kualifikasi Piala Dunia. Hadiah jam mewah yang diterima pemain merupakan produk 2024 dengan harga jual berada di kisaran 190 juta hingga 260 juta rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengunjungi korban terdampak kebakaran di wilayah Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Berikut detik-detik saat Wapres Gibran meninjau fasilitas tenda pengungsi. Dan pemirsa, informasi yang akan hadir ini sekaligus menutup Pemimpin Rakyat hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Saya Nadia Valeri dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Sampai jumpa.